Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kaji kita di kesempatan kali ini adalah mencari pesantren yang menetaskan kesalehan. Untuk membahas tema yang sangat menarik ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru kita tercinta, yang insya Allah guru-guru kita senantiasa diberikan keberkahan dalam dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah, insyaallah semua kita sehat alfiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di samping beliau Ustadz Sundandar Ibnu Nur. Assalamualaikum. Dr. Sundandar. Waalaikumsalam warahmatullahi Beliau ini adalah wabarakatuh. dokter muda lulusan IAIN ya. Ya, alhamdulillah. Nah kemudian hadir juga bersama kita Kiai Haji Arsil Ibrahim MA. Ya. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Ikhlas Cikarang. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah hadir bersama kita juga di Masjid Az-Zikra ini. Alhamdulillah hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah dengan kehadiran guru-guru kita akan menghantarkan kita mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang nanti akan disampaikan oleh qori kita Ahmad Fahri dengan sari tilawah Abdurrahman. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka
berdirilah kamu, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampunan kepadamu, maka laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa, indahnya pagi TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan bahas tema yang sangat menarik, mencari pesantren yang bisa menetaskan kesolehan. Untuk itu, mari sama-sama kita persilahkan kepada guru kita tercinta yang pertama adalah Kiai Haji Asril Ibrahim MA. Kepada beliau dipersilahkan dengan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Fadil Al-Karim Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang telah mengundang ke majelis yang mulia ini, juga akhina Al-Fadil Dr. Sunandar serta MC kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita akan membahas dan mengupas tentang manakah pesantren kiranya yang bisa meneteskan atau menetaskan kesolehan. Sebelumnya ingin saya berbagi pengalaman sendiri. Alhamdulillah, yang di atas panggung ini semuanya adalah alumni-alumni tamatan pesantren yang insya Allah juga akan bisa sharing bersama kita tentang dunia pesantren. Saya sebagai seorang yang pernah menjadi santri dan juga pernah mendirikan berbagai macam lembaga pendidikan di luar dan dalam negeri, saya merasakan bahwa perlu ada pelurusan niat dulu dari orang tua sebelum masuk ke pesantren anaknya. Orang tua. Ya, jika niat tersebut tidak diluruskan, maka tidak akan mendapatkan hasil apa-apa dan tidak akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di antara kaum muslimin, orang tua masukin pesantren itu niatnya macam-macam. Ada satu niatnya karena anak saya terlalu nakal, saya udah nggak sanggup lagi nih mendidik anak saya, udahlah saya buang aja ke pesantren. Hal begini ini sebuah dosa sebetulnya, karena sesungguhnya justru tetesan amanah pendidikan itu Allah limpahkan kepada kedua orang tua, bukan kepada kiai manapun. 1000 kiai manapun tidak akan bisa meneteskan kesolehan, karena memang amanah pendidikannya telah Allah serahkan kepada orang tua. Justru anak yang nakal ini yang sangat mereka perlukan adalah tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Tinggal bagaimana orang tua yang menginsafi tentang kejadian tersebut, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami agama, mengimani iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Insya Allah keluarga tersebut akan tumbuh menjadi keluarga yang bahagia dan bertakwa. Alasan kedua, saya masukin anak ke pesantren adalah agar anak saya ini nanti kelaknya menjadi profesional dunia yang soleh, menjadi insinyur yang soleh, menjadi presiden yang soleh, menjadi dokter yang soleh dan sebagainya. Meskipun niat ini sudah sangat baik dan sangat cukup baik sebetulnya, namun masih ada kelemahannya bahwa dia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Seharusnya dia bicara kesolehan dulu. Karena kelak bila anak sudah soleh, apakah dia itu hanya seorang imam masjid, hanya seorang guru ngaji, maka dia akan bahagia.
Dia akan bahagia dan doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kebahagiaan itu bukan ada pada penguasa, pada harta. Maka hal seperti ini harusnya saya ingin anak saya jadi soleh. Setelah itu terserah, jika kelak dia bakat menjadi dokter, mudah-mudahan Allah jadikan dia dokter. Namun soleh dulu yang harus merupakan pencapaian utama daripada anak kita. Yang ketiga, saya ingin anak saya masuk pesantren agar jadi ulama, ilmunya luas, saya bisa bangga dengan dia. Ini juga niat yang bagus, namun Masya Allah, di akhirat itu nggak ada timbangan yang menimbang ilmu. Timbangan akhirat itu menimbang amal soleh dan iman saja. Maka kalau niat kita begitu, kita nggak peduli kepada kesolehan anak. Namun keilmuannya belum tentu bisa diamalkan oleh dirinya. Karena tanpa kesolehan, ilmu akan menjadi sebuah kutukan bagi seorang yang berilmu itu sendiri. Maka dari itu, asbab yang keempat dan terakhirlah sebetulnya yang harus ada ditanam menjadi benih niat yang baik dalam diri setiap orang tua. Yaitu, saya masukin anak saya ke pesantren semata-mata agar dia jadi orang soleh. Bukan karena niat-niat yang lain. Kenapa? Karena kalau dia soleh, pertama, dia akan menjadi orang yang paling bahagia. Menjadi orang yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan subhanallah yang lebih penting daripada itu, doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menteri sekalipun anak kita, presiden sekalipun anak kita, kalau dia tidak soleh, gak ada gunanya bagi kita kelak dalam kubur. Sebuah hadis banyak menyebutkan doa seorang mukmin kepada mukmin yang lain saja dalam doa yang kita sering baca pada hari Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Saat seorang mukmin dengan ikhlas mendoakan orang beriman yang lain dengan doa seperti ini dan dia soleh, datang pahala sebesar gunung kepada kuburan setiap umat Islam. Bayangkan jika anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah, tertahanlah cemeti-cemeti daripada malaikat azab dan turunlah rahmat Allah, serta banyaklah pahala-pahala yang dikirimkan bergunung-gunung kepada orang tuanya. Ini yang paling penting, bahwa kelak dia menjadi orang penting, orang hebat, malah kita yang sengsara. Kita hanya menyandang titel, bapaknya orang hebat, ibunya orang berpangkat, tapi anak itu sendiri akan sibuk dengan dunia dan tidak pernah lagi akan peduli dengan kita. Sampai kalau kita meninggal, barulah dia datang untuk melihat kita. Dan doa-doanya nggak dikabulkan Allah, karena dikabulkan Allah jadi doa min waladin sholihin yad'u lahu. Doa anak yang soleh yang mendoakan kepada dirinya. Ada prasyarat soleh dalam doa seorang anak untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pada saat kesempatan ini penting kita untuk melihat, karena subhanallah Ustadz Arifin, Dr. Sunandar ya, dalam 10 tahun 20 tahun belakangan ini animo masyarakat untuk mengirim anak ke pesantren sangat luar biasa sekali. Bahkan saya melihat pertumbuhan pesantren ini sangat kurang dibandingkan animo masyarakat. Sehingga timbul penyaringan. Orang daftar 1000 diterima hanya 200. Allahu Akbar. Padahal pesantren itu harusnya menampung sebanyak-banyaknya. Kita ada di pesantren untuk mendidik orang agar menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataannya demikian. Kalau anaknya tidak begitu hebat dalam pendidikan akademis, baca Al-Qur'an, kadang-kadang tertolak ke pesantren yang lain dan sebagainya. Hal ini cukup menyedihkan sebetulnya. Namun yang lebih sedih daripada itu adalah tidak semua pesantren mampu meneteskan kesolehan dalam diri anak didik. Dan saya mungkin menjadi orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa ilmu-ilmu yang diajarkan pesantren tanpa diiringi dengan amal soleh tidak mampu menggiring anak untuk melaksanakan iman dan amal soleh itu sendiri. Tidak ada kekuatan batin bagi seorang anak untuk bisa mengamalkan keimanan kesolehan itu sendiri. Banyak pesantren yang mendesain infrastrukturnya dengan hebat, banyak pesantren yang membuat disiplin-disiplin yang sangat detail, namun kenyataannya anaknya hanya mampu bertahan 6 tahun sholat berjamaah di pesantren. Di luar 40 hari pun tidak akan tahan untuk bisa sholat berjamaah 5 waktu di luar daripada itu. Jadi, saya pernah ya disiplinnya hanya di pesantren, di luar pesantren merdeka. Bagai kuda lepas dari kandangnya. Masya Allah. Saya rasa Dr. Sunandar, Ustadz Arifin merasakan hal ini. Nah, apa sebetulnya pilar-pilar utama yang harus dipahami memilih pesantren? Karena sekarang ini juga sedang gencarnya nih kita nyari sekolah ya. Memilih pesantren adalah suatu hal yang mulia, namun jangan sampai kelak
kita mengirim anak ke pesantren, anak tersebut hilang, uang kita pun hilang. Maksudnya bagaimana? Ini mungkin sudah banyak mengalami ya, anak tersebut tidak lagi sayang sama orang tuanya. Bahkan dalam liburan dia hanya main ke sana kemari saja. Diharapkan masjid di samping rumah itu dialah yang mengisi. Alih-alih dia menjadi imam di sana, malah dia tidak bisa mendisiplinkan diri untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Uang juga habis dan sebagainya dan sebagainya. Ada 4 pilar utama yang harus kita lihat. Kiai, sebelum kita lanjutkan tentang 4 pilar yang nanti akan disampaikan oleh Kiai. Insya Allah. Mari sama-sama kita mendengarkan nasib dari Nabawi. Sebelumnya kita berzikir, mengingat menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa, indahnya pagi TPRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam acara indahnya pagi TPRI dan masih dalam bahasan mencari pesantren yang meneteskan kesalehan. Tadi telah disampaikan oleh guru kita, Kiai Arsil, ada 4 pilar yang akan menghantarkan pesantren itu mencetak santri-santri yang soleh. Untuk itu saya silakan. Baik, para pemirsa TVRI dan juga Majelis Zikir Az-Zikra, 4 pilar ini saya tidak mengklaim bahwa pesantren saya sudah sampai ke sana. Ini merupakan 4 pilar ideal utama yang harusnya setiap pesantren menuju ke sana. Pertama adalah pesantren yang bisa insya Allah melahirkan kesolehan dalam jiwa anak didiknya. Memiliki pertama kiai yang soleh dan berilmu. Apa tanda-tanda ciri-cirinya kiai itu soleh dan beriman? Sebetulnya banyak. Namun sangat mudah sekali adalah kesolehan itu artinya adalah keterpanggilan hati dan jiwa untuk menyahut perintah Allah melebihi keterpanggilan hati kepada menyahut panggilan dunia. Seperti yang dijelaskan oleh Habib kita tadi. Seandainya ada orang seperti ini, dia orang soleh. Kita kan sebenarnya gairah apa ya? Dijanjikan ada proyek 100 miliar ke sana, kita kejar habis-habisan. Mau hujan, mau panas, mau sakit, mau demam, kita cari. Nah, orang soleh itu sebaliknya. Mendengar 27 derajat, wah, panas, hujan, merangkak pun dia datang ke masjid. Ya, dengan kegairahan dan keinginan untuk disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang lain Allah jelaskan sendiri, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir.
orang soleh itu gemar cinta kepada masjid dan suka memakmurkan masjid Allah dengan mengadakan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Maka kiai yang soleh adalah kiai yang menegakkan sholat berjamaah, hadir bersama para santrinya baik sebagai makmum atau imam untuk menegakkan sholat jamaah. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholah. Orang-orang yang jika kami kokohkan langkahnya di muka bumi, perbuatan pertama dia adalah menegakkan sholat. Dan menegakkan sholat ini tidak bisa diartikan sholat sempurna itu dengan berbagai macam ikhtilaful mazhab dalam mendirikan sholat. Misalnya apakah tangannya begini atau begini, apakah begini ataupun tidak. Bukan itu. Kesepakatan para sahabat dan tabi'in, kesempurnaan menegakkan sholat itu adalah pada sholat berjamaah. Karena para sahabat dan Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib tidak berjamaah. Termasuk musafir, termasuk dalam keadaan perang. Tetap sholat berjamaah. Maka dari itu, kiai yang soleh tidak akan pernah menegakkan sholat berjamaah. Kita ingat Allahu Akbar, Allah yarhamu Abu Yadimyati yang di Banten itu, kalau belum berdiri semua santrinya, dia nggak mulai dulu takbir. Bahkan subhanallah, kalau anaknya ada satu yang belum ada, itu duduk lagi menunggu anaknya sampai semuanya berdiri di shaf untuk sholat berjamaah. Subhanallah, ini pesantren yang kiai yang insya Allah bisa meneteskan dan menularkan kesolehan kepada. Kedua, ilmu ini relatif, tetapi seorang kiai tentulah mesti menguasai ilmu-ilmu umum yang akan diajarkannya, dan keilmuannya itu bukan keilmuan yang dia pelajari baru-baru saja. Banyak orang kadang-kadang saya heran juga ada pesantren gitu ya, tiba-tiba kiainya adalah tamatan ITB misalnya, mohon maaf, atau tamatan perguruan tinggi negeri yang umum. Tidak. Kalau kiai di pesantren itu harus memang kronologi pendidikannya itu dari mulai dia tamat SD di pesantren. Sehingga ilmunya itu adalah ilmu yang runut, ilmu yang mengerti dari akar dan dasarnya, bukan ilmu yang hanya dipahami di permukaannya saja. Maka saya khawatir sekali jika seandainya ada pesantren seperti ini, maka kiainya tidak memiliki dasar akar yang kuat dalam mendidik. Dan khawatir sekali seandainya demikian, tentu pendidikan kepada santrinya pun juga tidak akan berurat dan berakar. Ini yang kita khawatirkan. Ada pengalaman juga bahwa guru itu adalah pengalaman pesantren misalnya. Ya, betul sekali. Jadi ada rasa, ada zauk. Ya. Ada zauk. Ya. Masya Allah. Ya, saya sangat setuju sekali. Ya, dia itu pernah nyantri, jadi tahu gimana caranya anak itu, trik-triknya anak nakal diapain dan sebagainya dan sebagainya. Baik, yang kedua adalah kita harus perhatikan apakah di pesantren itu tersebar dengan harumnya sunnah Rasulullah SAW atau tidak. Allahu Akbar. Adalah pemandangan yang luar biasa saat pesantren 300 tahun lalu didirikan, semua santrinya berjubah, bersorban. Tapi sekarang ini sangat langka mencari pesantren seperti itu. Kita melihat tokoh-tokoh Indonesia yang kayak apapun dulunya, semuanya jubah sorban. Pangeran Diponegoro jubah sorban, Imam Bonjol jubah sorban, Kiai Haji Ahmad Dahlan jubah sorban, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga jubah sorban. Namun pengikutnya sekarang tidak jubah sorban. Nah, dengan adanya ketulusan dalam mengagungkan sunnah Nabi ini, timbullah mahabbatullah kepada setiap orang yang ada di pesantren itu. Karena ayatnya jelas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika benar cintamu kepada Allah, ikutilah sunnahku, maka Allah pasti akan mencintai kamu dan mengampunkan dosamu, dan Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Tuhan yang Maha Penyayang. Jika sudah timbul sunnah ini dari hati yang paling ikhlas melaksanakannya, timbul mahabbatullah. Dan jika Allah sudah sayang kepada setiap orang di pesantren itu, maka mereka pun akan saling menyayangi, akan saling mengasihi satu sama lain, ingin berkorban, ingin ikram kepada orang, ingin isar, mementingkan orang lain daripada dirinya. Maka ini penting melaksanakan sunnah sepenuh hati di pesantren itu. Kita tahu sekali sudah banyak sunnah-sunnah Nabi yang hilang di tengah pesantren. Bahkan banyak pesantren yang bangga pakai jubah, pakai dasi, ya, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali. Maka jika timbul budaya sunnah, maka semerbaklah budaya mahabbah dalam pesantren itu. Kiai sayang kepada santri, santri sayang sama kiai. Yang kakak kelas nggak pernah dia mukul adiknya, karena dia merasa saya tinggi untuk menolong yang rendah.
saya kuat untuk menolong yang lemah. Ya kalau tempat lain saya tinggi untuk menindas yang rendah. Saya kuat untuk menghantam yang lemah. Sehingga timbullah yang namanya bullying ataupun pemukulan kepada santri. Ya. Yang kedua tadi, hal seperti bisa hilang sebenarnya. Dengan tegaknya sholat jamaah itu sudah nggak ada hal-hal bullying itu. Karena kita beriman kepada firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, maka dihembuskan kepada hati anak-anak itu fadilah sholat, keutamaan sholat. Sehingga dia sholatnya bukan karena disiplin, bukan karena takut dipukul sama sajadah, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka hal seperti ini jika berkembang, subhanallah, akan tumbuhlah budaya sunnah, budaya mahabbah, ya, budaya ilmu yang baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus melihat sistem dan manajemen yang terukur dan transparan. Terukur. Ya, sistem dan manajemen yang terukur dan transparan. Meskipun pesantren nggak bisa ngasal, harus jelas ada hitung-hitungan matematis untuk masalah disiplin. Begini berarti begini. Karena pilar pendidikan itu menurut saya 3. 1, motivasi yang berterusan. Artinya dibacakan Quran, dibacakan hadis terus-menerus pada mereka. Kedua, hadiah bagi yang berprestasi. Ketiga, hukuman bagi yang bersalah. Makanya zaman dulu tuh hebat-hebat soal pendidikan, karena memang orang tua itu diberikan wewenang, Ustadz, yang full sekali. Guru diberikan wewenang oleh orang tua. Pak, ini anak saya tolong didik, ini rotannya. Sehingga timbul orang-orang seperti Kiai Ahmad Dahlan, ya, Kiai Hasyim Asy'ari. Karena begitu. Ya, ini Pak, ini anak saya didik, tapi tolong jangan dicubit. Hati-hati lecet. Bagaimana mungkin? Saya bilang nih, kan dalam filosofi pondok-pondok gontor kita itu kan, kalau kayu gelondongan dibawa masuk ke tukang pahat, dibiarin saja jadi apa itu kayu? Jadi kayu gelondongan lama-lama jadi lapuk. Tapi kalau kayu gelondongan dipukul, dipahat, diserut, lama-lama jadi sebuah kayu ukir yang sangat indah. Masya Allah. Nah, ini falsafah pesantren. Maka anak tuh harus sedia orang tuanya, jangan sedih. Ya, di rotan sekali 2 kali itu adalah sebuah sebetulnya obat. Dan nggak ada obat itu yang manis, obat itu pahit semua. Namun setelah itu dia subhanallah, ya. Sebab Rasul mengatakan, la tada asaka fi tarbiyati waladik. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik anak, ya, terutama masalah sholat. Ya. Maka dari itu ada disiplinnya bagaimana, wah, begini, jelas semuanya. Kemudian kurikulumnya, ini diajarin apa ini, kitabnya apa. Kalau perlu mungkin kita kadang-kadang cocok, aliran mazhabnya apa, harus ditanyakan dulu. Jangan-jangan nggak cocok sama kita, karena sekarang ini juga hati-hati sekali. Saya ini ya berpesan kepada orang tua, jangan terpengaruh dengan infrastruktur. Seandainya melihat ada sedikit saja keraguan, jangan masukkan anak. Ya, atau mendengar orang lain mengatakan begini, jangan masukkan anak. Kenapa? Orang tua ini sekarang kebanyakan itulah, datang melihat contohnya bagus, ininya mewah, anak saya di sini aja. Dia udah nggak peduli lagi nanti bagaimana hati anak itu, akidahnya lepas atau bagaimana. Ini yang kita takutkan. Dan bukan nggak ada pesantren itu, ada, dan malah banyak peminatnya itu, ya. Maka hal seperti ini harus terukur. Jadi tidak terpukau penampilan. Dengan penampilannya, iya. Nah, harus terukur benar-benar kurikulumnya seperti apa yang diajarkan, kitabnya apa. Kalau gontor sudah jelas, ya. Ada mutola'ah, mahfuzot, ada ini, ada itu segala macam. Ada tafsir, ada tarbiyah wa ta'lim, itu jelas sekali. Darul Ikhlas juga sama ya? Insya Allah sama. Nah, ini semua adalah alumni Gontor sebenarnya. Bang Asri Darun Najah, Abang Darussalam, Darul Rahman, hari ini Darun Najah. Jadi cabang dari Darussalam, Darul Rahman, Darun Najah, Darul Qolam. Iya. Subhanallah, alumni pesantren yang sama. Kita doakan guru-guru kita semuanya mendapat ridho Allah SWT. Amin. Karena mereka lah kita bisa begini sekarang, Pak. Amin. Makasih guru, rahmati guru kami ya Allah. Amin. Baik Kiai, sebelum kita meneruskan kajian kita, mari sama-sama kita berzikir mengingat menyebut asma Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam acara Indahnya Pagi dan masih bersama guru-guru kita. Tadi telah disampaikan oleh guru kita tentang 4 pilar dan baru 3 yang disampaikan. Untuk itu saya serahkan kepada Kiai untuk menyampaikan 1 pilar lagi. Bagaimana cara untuk menghantarkan pesantren itu menetaskan anak-anak santri yang soleh dan soleha. Baik. Yang keempat, meskipun tidak paling utama, tapi sangat penting juga adalah sarana dan prasarana. Ini saya taruh di akhir supaya kita ngerti. Kalau kiainya bagus, itu pesantren di bawah pohon aja lama-lama semuanya akan bagus. Sistemnya akan bagus, budayanya akan bagus, sarana prasarananya akan bagus. Tapi jangan didahulukan yang nomor 4 jadi nomor 1. Wah bangunannya bagus, mewah kayak hotel segala macam. Tetapi tiba-tiba siapa kiainya? Belum jelas. Siapa ininya? Belum ada. Allahu Akbar, jangan begitu. Nah, struktur infrastruktur ini sarana prasarana sangat penting, tapi bukan hal yang paling penting sekali. Kita jangan terpengaruh, tapi perlulah. Apakah ruangan tempat tidur anak nyaman atau tidak? Lemarinya bagaimana? Toiletnya bersih atau tidak? Cukup atau tidak? Karena kalau toilet saja tidak cukup, bayangkan pagi-pagi 1 orang 15 menit, 10 menit. Kalau dihitung 100 orang, toilet cuma 4, bagaimana bisa selesai? Ya, jangan. Kasihan juga anak-anak kita. Ada toilet yang sangat kotor sehingga nggak dipakai. Udah toilet cuma 4, yang kotor 2. Yang 2 dipakai, yang lain nggak gitu. Santri jangan diharapkan bisa membersihkan sendiri. Ya, saya pernah ada 1 orang itu datang ke pesantren, dia nulis dalam sebuah amplop uang 200.000.
mohon hanya untuk kebersihan toilet. Masya Allah. Maka subhanallah, yang penting ada tempat untuk santri belajar dengan nyaman, ya. Jangan melihat bangunan permanen. Kadang-kadang saung pun juga nyaman, ya. Sistem belajar di saung, ya, yang terbuka udaranya, gurunya juga ada di sana. Kadang-kadang pesantren tidak punya biaya untuk bikin kelas-kelas baru, dia bikin saung-saung asalkan nyaman, itu luar biasa, tidak apa-apa. Yang penting memadai saja. Kemudian saya inginkan juga kiai dan para guru itu tinggal di dalam. Ada nggak bangunan rumah-rumah untuk guru-guru? Karena nggak mungkin pesantren itu gurunya bolak-balik. Guru pesantren itu adalah guru 24 jam. Jadi tanyakan juga Ustaz ya, gurunya tinggal di mana? No. Nggak mungkin. Ya. Dan pendidikan yang paling bagus yang dikembangkan di dunia sekarang ini adalah sistem coaching education. Pendidikan yang mengiringi, seperti orang coaching melatih seorang ahli bola segala macam, itu diiringi, dipelajari. Bahkan si anak sedih, si anak gembira, itu guru harus tahu. Maka harus ada bangunan-bangunan rumah di mana semua guru seharusnya sebisanya tinggal dalam pesantren. Maka dari itu Dewan Guru ini juga harus mengikhlaskan dirinya, infak fisabilillah untuk meneteskan kesolehan dalam jiwa anak. Insya Allah 4 hal ini saya rasa dalam pengetahuan saya yang sangat dhaif, mungkin bisa ditambahkan oleh dokter juga, oleh Ustaz Arifin. Ada poin-poin lainnya yang akan ditambahkan. Insya Allah jika ini ada, insya Allah pilih pesantren itu. Ya. Saya belum mengatakan bahwa Darul Ikhlas sudah seperti itu, masih jauh ya daripada itu. Saya tahu pagu-pagunya, ukuran-ukurannya, dan saya sedang berusaha untuk menuju ke arah sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik Kiai, saya teringat dengan sebuah ungkapan Kiai dulu ketika di pesantren. Salah satu daripada hal yang akan melahirkan santri menjadi hamba Allah yang soleh dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, salah satunya adalah ihtiramuka ila ustadzika khairun min ulumil ladzi wajadta minhu. Hormatmu kepada gurumu, hormatmu kepada kiaimu adalah merupakan lebih baik daripada ilmu yang kau dapatkan darinya. Kemudian bisa ditambahkan Bang Dr. Sunanda, silahkan. Baik, terima kasih. Subhanallah, apa yang telah diuraikan oleh Pak Kiai Arsyil Muhammad sebagai pimpinan pesantren Darul Ikhlas Cikarang adalah jawaban dari kebingungan para orang tua ketika akan mengirim anaknya ke pesantren atau dalam melanjutkan sekolahnya. Subhanallah, ini sebagai jawaban, dan yang perlu saya tambahkan kaitan dengan panduan bagi orang tua bahwa pertama, mencari ilmu bagi umat Islam adalah wajib, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu sebabnya orang yang ke pesantren ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kalau di Darul Ikhlas juga sama? Belum. Baru putra. Subhanallah. Iya, tetapi di Darul Najah kan sudah ya. Di Gontor juga sudah ada. Kemudian Darul Kolam dan Darul Rahman. Nah, yang kedua bagi para orang tua, yakinilah bahwa Darul Zikra. Darul Zikra. Amin ya rabbal alamin. Di Gunung Sindur. Iya, insyaallah. Yang kedua bahwa bagi yang mencari ilmu atau orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren akan ada 2 keuntungan. Yang pertama, anaknya itu nanti akan dimudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, keberadaannya sama seperti orang yang di perang fisabilillah. Terkait dengan mencari ilmu ini, Rasulullah juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan pada satu jalan, di situ dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Hanya saja memang untuk menjadi seorang yang berilmu tentu pertama tidak dalam waktu yang singkat, karena ulama mengingatkan bahwasanya ada 6 perkara yang harus dipenuhi ya Pak Kiai Ustaz Arifin. Ulama mengatakan akhi lantana lal ilma illa bisittatin, zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa sohbatu ustad wa tuluz zaman. Saudaraku, kamu sekali-kali tidak akan menjadi orang yang berilmu, tidak akan mendapat ilmu kecuali memenuhi 6 perkara. Pertama harus cerdas, kedua tamak akan ilmu, ketiga harus rajin, keempat harus dengan biaya. Betul kan, harus ada biaya walaupun tidak mutlak, bisa ada beasiswa. Yang kelima sohbatu ustad.
Artinya bersahabat dengan guru, mencari barokah dengan ulama. Yang keenam itu watul zaman, long life education. Jadi jangan sampai orang tua mengirim ke pesantren 1-2 tahun kemudian dipanggil, sudah cukup mempelajari agama. Justru malah dalam banyak kesempatan, banyak pengalaman, kalau anak dikirim ke pesantren tanggung-tanggung, tidak dalam waktu yang lama, tidak sampai tuntas, khawatir si anak yang sudah merasa memiliki ilmu agama kemudian pulangnya petantang petenteng, tidak mengamalkan ilmu padi. Sementara kalau sampai tuntas, kedalaman ilmu yang dimilikinya membuatnya dia rendah hati gitu ya. Nah, terakhir saya ingin mengomentari, menggarisbawahi tadi tentang utamakan yang akhirat. Ini sesuai dengan ajaran di dalam Al-Quran. Al-Quran menegaskan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang Allah angkat derajat seseorang itu yang pertama amanu minkum. Jadi beriman dulu ya. Mari kita pahami, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari kalian. Kemudian wa utul ilma, dan berilmu. Artinya apa? Bahwa keimanan harus dikedepankan ketimbang ilmunya dahulu. Jadi saya setuju dengan Ustadz. Dan yang terakhir tadi, bagaimana supaya bisa menjadi soleh, maka ajaran yang selama ini digunakan atau diamalkan oleh Ustadz Arifin Ilham dengan 7 sunnah Rasulnya itu hendaknya memang menjadi panduan dalam keseharian. Istighfar setiap saat, tidak pernah putus wudunya, senantiasa membaca dan memahami Al-Quran, sedekah setiap hari, sholat tahajud setiap malam, sholat subuh berjamaah di masjid, dan kemudian sholat duha. Dalam keyakinan saya, mengapa Ustadz Arifin Ilham walaupun poligami tetapi jamaahnya tidak surut? Karena mengamalkan 7 sunnah Rasul, bertahun-tahun tidak putus. Jamaahnya nambah, subhanallah. Jadi ada inner power di dalam diri Ustadz Arifin Ilham dengan pengamalan yang bertahun-tahun tidak putus. Intinya kalau para santri mengamalkan 7 sunnah Rasul seperti Ustadz, artinya bertahun-tahun tidak putus, hakul yakin maka akan Allah angkat derajatnya. Amin. Ya, betul. Karena janji Rasulullah SAW, walladzina amanu wa amilus salihah wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu bir rabbihim kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Surah Muhammad ayat 2. Mereka yang menghidupkan sunnah Nabi, maka Allah ampuni dosanya dan Allah perbaiki keadaannya. Tadi kita sudah melihat bagaimana pesantren yang bisa mengentaskan lahir generasi-generasi yang soleh. Tapi ada yang pokok dari sebuah itu. Apa? Orang tuanya yang masukkan ke pesantren. Tidak amat kalah pentingnya. Walaupun kiai di pesantren itu hebat, manajemennya terarah terukur, ihya usunah ada di sana, prasarananya semua ada, tapi orang tua yang nitip anaknya tidak taat kepada Allah, hilang keberkahan itu. Maka orang tua yang di rumah menjadi orang tua teladan, imam di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ihya usunah, hidup juga orang tuanya. Jadi orang tua yang di rumah jadi santri juga, tahajud, bangun malam mendoakan anaknya, berjamaah di masjid, jaga wudhu. Nah, kesolehan orang tua, barokna haulau, Allah berkahi bukan hanya orang tua itu, tapi juga anak-anaknya. Rezeki yang halal, anaknya di pesantren, orang tuanya dari rezeki yang haram, hilang keberkahan anaknya. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih guru-guru tercinta, maafkan kami semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru yang membimbing kami mengenal-Mu ya Allah, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak cucu keturunan kami generasi saleh salehah, suci, cerdas, bertakwa, sehat walafiat, mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul-Mu ya Allah, mencintai para Rasul ya Allah, mencintai ulama yang istiqamah ya Allah, mencintai Al-Quran-Mu ya Allah, mencintai sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau hiasi anak cucu keturunan kami dengan kesenangan ibadah, dengan semangat amal saleh, dengan kemuliaan akhlak ya Allah.
ikhlas, sabar, syukur, wara, juhud, rendah hati, istiqamah, tawakal. Hiasi untuk generasi kami ya Allah. Tidak sombong, tidak maksiat. Selamat di dunia, selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Selamatkan kami bersama anak cucu keturunan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamatkan kami dunia akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Demikian kajian kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah sekali lagi, Allah jadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang akan bisa menghantarkan kita untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Subhan